ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ini loh Pak. Aku kasih dengan model ini. Bentar. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video Gus Nur Samsun ini menceritakan tentang Kiai Solihin yang dihajar oleh warga kampung ketika sedang mengaji Al-Quran di musola miliknya. Warga kampung yang ternyata para pengikut dukun itu merasa kepanasan ketika di kampungnya ada terdengar suara adzan dan mengaji Al-Quran. Sehingga ketika mendengar ada suara orang yang mengaji di musola, mereka langsung datang dan kemudian marah dan melarangnya. Lalu bagaimana kronologi dari kisah yang mengiris hati tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Li khamsatun udfi biha haral wabail hatima al-Mustafa wal-Murtada wa benahuma wa Fatima. Li khamsatun udfi biha haral wabail hatima al-Mustafa wal-Murtada wa benahuma wa Fatima. Ya jadi dengar-dengar cerita ini Pak ya, warga di sini ini kok kenapa sepi? Bilangnya nggak ada yang berani ibadah atau melaksanakan sholat atau melaksanakan azan atau apa seperti itu, ngaji dan sebagainya. Itu kenapa itu Pak? Ada yang berani kenapa? Ada takut, ada apa tuh? Dukun santet. Oh Takut gitu. dengan dukun santet. Ya. Ini ibu istri. Iya. Ini dan anak-anak juga. Iya. Dulu itu ceritanya gini. Ceritanya gimana nih Pak? Coba bisa dijelaskan secara jelas mungkin. Orang tua saya kan dulu datang Ya. traktor dari Jombang. Dari Jombang. Ya. Contohnya dari Jombang. Terus mendirikan Musola. Ya. Sahabat yang berbahagia, kisah ini bermula dari Pak Solihin, seorang kiai kampung yang datang kepada Gus Nur Samsun, yang mana Kiai Solihin itu bercerita bahwa dia dan ayahnya adalah seorang pendatang, yang kemudian membangun musola di depan rumahnya, dengan tujuan agar musola tersebut bisa digunakan warga untuk mengerjakan sholat berjamaah, juga untuk belajar mengaji tentang ilmu agama. Akan tetapi, tujuan mulia Kiai Solihin tidak seindah dari yang dibayangkan. Bahkan, hal tersebut malah membuatnya hidup susah dan terzolimi. Itu dikarenakan warga kampung Kiai Solihin itu tidak mengizinkan jika di kampungnya ada mushola untuk beribadah. Itu dikarenakan mereka sangat terganggu ketika mendengar ada orang yang melantunkan adzan atau ketika mendengar orang yang membaca Al-Quran. Dan ternyata kemudian diketahui bahwa para warga kampung tersebut adalah orang-orang yang biasa melakukan praktek ilmu santet dan perdukunan. Ketika mereka mendengar ada suara adzan dan bacaan Al-Quran, tubuh mereka menjadi merasa sakit dan kepanasan. Para warga kampung sangat marah dengan aktivitas Kiai Solihin dan ayahnya yang menjadikan musolanya itu sebagai tempat beribadah. Sehingga dengan kemarahan warga kampung tersebut, kemudian diketahui ayah Kiai Solihin yang meninggal ternyata karena sebab serangan ilmu santet, dan diyakini para warga kampung itulah yang membunuh ayah Kiai Solihin dengan ilmu santetnya.
Sejak saat itulah Kiai Solihin dan keluarganya menjadi sangat ketakutan. Dia tidak berani lagi memanfaatkan musolanya untuk kegiatan beribadah. Adapun ibadah yang dilakukan Kiai Solihin dan keluarganya hanya dilakukan sembunyi-sembunyi di dalam rumahnya. Dan setelah lama merasa ketakutan itulah Kiai Solihin kemudian mencoba datang dan bercerita kepada Gus Nur Samsun. Kiai Solihin berharap Gus Nur Samsun bisa membantu masalah yang dihadapinya itu. Dan mendengar cerita Kiai Solihin yang demikian itu, hati Gus Nur Samsun pun menjadi sangat miris. Namun waktu itu Gus Nur Samsun sedang banyak kesibukan yang harus dilakukan. Sehingga Gus Nur Samsun mencoba mengutus Kang Ian guru dan Kang Hadi santrinya untuk menyelidiki dan membantu masalah dari Kiai Solihin. Gus Nur Samsun meminta Kang Ian dan Kang Hadi untuk mencari tahu kebenaran cerita dari Kiai Solihin itu. Kang Ian guru dan Kang Hadi pun kemudian datang ke rumah Kiai Solihin. Dan setelah mendapatkan banyak cerita, mereka kemudian mencoba untuk membuktikan. Benarkah ketika warga kampung mendengar ada orang mengaji Al-Quran di musola tersebut, para warga kemudian datang dan melarang mereka? Lalu apakah yang kemudian terjadi? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Berarti warga sekampung sini sudah terpengaruh semua sama dukun-dukun sini. Nggak mau sholat. Kata nama saya nggak mau. Itu tapi Bapak sudah pernah mencoba warga-warga? Udah. Jawaban mereka gimana, Pak? Ya tetap malah saya suruh pergi. Nggak boleh sembahyang di sini, nggak boleh. Masya Allah. Terus fungsinya masjid ini kalau kita sebagai umat muslim, ini masjid atau musolah ini tidak dipakai untuk ibadah. Nah, makanya itulah, makanya saya ajak kan, ngajak kebaikan kan. Bagus, kan? bagus, Pak. Tapi setelah warga-warga sampean ajak ngaji itu jawaban mereka gimana, Pak? Ya itu Males. nggak mau nerima. Mungkin satu karena ancaman, karena mungkin juga kalau ancaman ada pasti. pengaruhnya Iya. dari itu. Intinya seperti itu intinya. Ya, Astagfirullahaladzim. ya mudah-mudahan aja kita pada malam hari ini berdoa saja kepada Allah ya. Karena saya jauh-jauh dari Banten ke sini untuk membantu masyarakat, dan Kang Hadi juga jauh dari Jawa Tengah, dari Demak ya Kang ya. Ke sini kami bergabung ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah kami bisa membantu masyarakat yang ada di sini ya. Insya Allah Pak, insya Allah Pak. Ya, kita coba ngaji ya, Bang. Iya, ayo. Ya, semoga dengan adanya kita ngaji di sini ada warga yang mendengar dan bisa ikut, bisa ikut lah. Masa musola sebagus ini loh. Ya makanya itu. Nggak ada yang sholat, nggak ada yang ngaji, bahkan azan pun nggak ada. Itulah. Padahal mic udah ada. Next sudah ada segala apa-apa, Musola fasilitas ber-AC. sudah enak sahabat-sahabat ya. Ya itulah, makanya diancam semuanya. Ya udah, marilah kita ini aja dulu ya. Ya, Terima kasih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridillah bisafa'atu Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La khalaqna mustafa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adabun adim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma ya'da'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini?
Ini loh Pak. Aku gak seneng aku model ini. Dia mau model ini ada mau itu di bareng. Nah itu piye? Kalau mau itu zaman bagian kayak Oh, bentar. Ini zaman sekarang bukan zaman dulu Pak. Ini ada musola. Ya harus kita manfaatkan. Sampean haknya apa melarang kami mengaji di sini? Berbagi wong kene. Zamane biyen tau ono ngene iki model cara ngene. Berbagi kupingku delek. Pokoke saiki Harusnya Bapak dengan ngaji itu senang Pak. Pokoke arep tak bakar. Nah iso awakmu kabeh melok. Enggak bisa. Tekan. Kalian jangan menyentuh, Iblis kalian. Ayo, tekan. Bapak. Allahu Akbar. Saya tidak akan menyerah. Bentar Pak. Saya tidak kita ngaji loh Pak. Astagfirullahaladzim. Itu kayak gini nih Pak. Ini ada menentang saya. Makanya mungkin dia ngomong manggil. Ada nggak apa-apa ya? Manggil. Nggak apa-apa ya? Ini kalau kita nggak apa-apa sahabat. Ini ada adik kecil. Ada anak kecil ini. Ya itu loh. Astagfirullahaladzim. Berarti memang mereka itu dari antek-antek dukun santet yang ada di kampung ini. Berarti sangat bahaya sekali sama ngaji di sini sama anak kecil. Intinya begini Pak, Bapak, Ibu jangan takut. Ya, Yang jangan kita pernah takutkan takut, Pak. hanyalah kepada Allah ya. Kita lawan kezaliman di muka bumi ini. Ya, kita hancurkan ilmu-ilmu setan, ilmu jin. Iya. Ya, insyaallah. Ini orangnya itu gimana Bang? Hah? Tadi katanya kita disuruh nunggu di sini. Nunggu di sini. Mungkin manggil itu. Manggil teman-temannya ya. Dukun-dukunnya itu. Kita jangan Manggil takut. dukunya. Iya. Terus orang tadi warga. Warga itu tadi. Oh, berarti di sini warga-warga. Sudah terpengaruh sama Ada semua. pengaruh semua. Allah. Makanya nggak ada yang mau ngaji di sini. Anak-anak itu nggak boleh kan dia nggak boleh. Nggak boleh diajak ngaji semuanya. Iya. Makanya musolanya sepi banget warga saya jelek. Intinya gini, kita tenangkan, kita berzikir saja kepada Allah di sini. Apapun yang terjadi ya, malam hari ini kita tidak usah takut dan kita tidak usah mundur. Iya. Ya, insyaallah. Ini sahabat, jangan pernah takut untuk mengaji sahabat. Ya, Iya, Mas. Solawat, ya, sholat. itu. Karena nanti ini kita tunggu aja di sini. Oh, Ya, kita tunggu. kita baca sholawat saja. Iya. Bagaimana? Iya, Mas. Sholawat terus, jangan takut kita. Iya. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Awas deh, hati-hati deh. Adek ya, jangan takut deh. Jangan takut. Insyaallah ya Allah. Ini kasihan adiknya loh. Iya, adeknya ya. Makanya kalau saya yang dia. Masya Allah. Berarti kalau sampean-sampean nyolong Iya. sholat ngumpet-ngumpet. Iya, Ini gini, Pak. Saya tutup pintunya. Oh, Enggak. Ini kejadiannya kampung ini sudah berapa lama? Di teror santet seperti ini. Sebenarnya sudah lama sejak bapak saya meninggal, sebelum meninggal itu sudah sejak bapak sampean Iya. belum meninggal beneran. Itu kan bapak sampean meninggal Sudah berapa tahun? 15 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang masih seperti ini. Tapi nerornya sebelum bapak beliau meninggal. Iya sebelum itu. Meninggalnya itu udah 15 tahun yang lalu. Kok masih aja gitu. Jadi intinya gini kan tadi. Assalamualaikum. Ya. Kita intinya seperti ini saja. Kita tetap fokus. Kita tunggu kedatangan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita tujuan baik, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah ya. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Tujuan Kita jangan apa takut, itu? pantang mundur itu kita ya, pantang mundur. Kita harus tetap kuat untuk mendirikan agama kita ya. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita sholat Bang ya. Salam bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sholawat lanjut sholawat. Doa alif lam sahabat bismillah. Li khamsatun udbi biha arul wa Sampai yang dukun santet. Oh, Ada apa kamu di sini kamu? Ini kan ngaji urusan saya. Kalau bapak nggak dengar saya desoki. Santet nggak apa-apa. Ini kan urusan saya. Pak. Ini maksudnya apa? Kalian melarang kami mengaji di sini? Hah? Berisik sampai yang gini. Berarti kalian iblis semua? Iya. Oh, Sampai manusia nggak tahu. Hentikan, kalian orang-orang iblis kalian. Kami tidak akan mundur sejengkal pun untuk menghadapi kalian. Wih, salah aku dong. Hah? Saya tidak takut. Mana keluar? Hah? Mana sana? Kowe nek iso nglangkai bangkiku baru. Aku Rawati. Ayo, kau penting sekian ilmu santetmu. Di sini bukan tempatnya orang bernilai. Di luar. Oke, kita keluar. Ayo, keluar. Aku Rawati. Maju kowe kabeh. Hah? Masuk. Endi dukun sing sakti? Maju. Aku. Ayo. Ancok. Aku Rawati ora bakal mundur. Aku akan bela kebenaran. Ayo. sampean betul Pak. Tobat, Pak. Aku adu-adu tukang bantet siap membalas kalian semua. Kanyang nih kene. Ayo buktikan. Woi. Mari kita buktikan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ganti. Kok nek sekian. Ancok. Kowe bocah wingi sore. Iso ngalang wong tuwek. Hah? Bismillah. Allah. Siap. Siap, Bro. La ta'khudhu
Orang apa-apa nih. Saya tidak akan menyerah untuk menghancurkan kalian orang-orang iblis di muka bumi ini. Saya rela mati jauh-jauh dari Banten untuk membela kebenaran, apalagi agama saya. Maju, tahu kesetiaanmu, ayo. Allahumma bismillahir rahmanir rahim. Allah Akbar. Aduh. Allah. Sebelum kalian membakar musolah ini, hadapi saya sampai mati. Saya tidak akan mundur. Apa yang sudah saya katakan, saya tidak akan mundur. Sido mudan kuwi. Ayo buktikno. Ayo ajaran Mbah Dadung. Iki lho Mbah Dadung. Ndi sing jenengane Mbah Dadung? Iki Mbah Nyoto iki Mbah Nyoto. Kowe Mbah Yoto. Saya nggak peduli nama sampean Saya siapa. nggak peduli. Ayo jajaran. Yang penting niat kita kesini, kita mau makan. Niat kita kesini tuh baik, Mbah. Kene iki ketekanku iki panas. Sekarang saya ingatkan Panas, kepada bisa. jenengan semua, jangan mempengaruhi masyarakat di sini untuk berbuat zalim. Hah? Tetap ngeyel kok. Jenengan tetap ngeyel. Wis pisan kas sekarang aku. Ayo. Aku gelem nek melu kene. Ayo wis kok nek kesetiaan. Lawan sama kayak gini, Mbah. Ayo. Astagfirullah. Nggak bisa, Pak. Ini mereka harus pergi dari sini, Pak. Tolong, Pak. Hati-hati, Kang. Hati-hati, Kang. Ini Mereka yang sakti, namanya Kang. Bedadung, Pak. Mereka sakti, Kang. Mereka tidak bisa kita remehkan, Kang. Hati-hati. Sama yang namanya Bedadung. Hati-hati, Pak. Ini kita kesini niatnya baik, Pak. Ini ada musola. Musola itu tempatnya ibadah, Pak. Buat sholat, buat ngaji. Oh, roh ya. Aku ngrungokne sadan, ngrungokne salatku panas. Berarti kowe iki iblis, lek ngrungokne salat, ngrungokne adzan panas. Oh, panas. Oh, Iblis sampean. iblis berarti jenengan kabeh iki, ya. Oh, iku bisa mati. Gak iso tak? Bisa mati. Kita musnahkan aja loh ini, Pak. Ora iso. Jajal. Boleh. Aku mau mati kok, Mas. Gini aja, Bang. Kita ajar mereka. Oh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, setoken kabeh kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sedulur papat. Maka namanya mati fadl. La khawla wala quwwata. La khawla wala quwwata illa billah. La khawla wala quwwata illa billah. Allah. Sudah. Teman-teman. Kowe wong wedok karo Jawa nih. Nek kalau kita. Ya, Mbak. Ya. Udah, Mbak. Apa nek kok iso? Panas iki kampung. Panas. Teman-teman saya, Mbak. Ora sama. Ya, Mbak. Jawane opo? Kurang ajar. Tunggu. Allah. Ya, Mbak. Iki Mbah Yoto. Teman-teman saya, Mbak. Mbah Yoto, Mbah Dadung. Saya ingat-ingat nama kalian. Aku ora arep nyerah. Aku masih sakti. Ayo maju. Maju kowe. Hah? Ayo. Pengen pisan kas. Sisa nih, ayo. Jin setan iblis panas pati gendut cacingan. Ayo padha ngomong iki yo to. Jangan kita paksakan, Bang. Kita Maafan ya, Mbak ya. jangan kita paksakan. Kita mundur aja. Ya udah, kita mundur. Kita persiapkan. Ya. Oke, siap. Maaf ya, Mbak. Astagfirullah. Bukan berarti kita kalah, ya kan? Allahu Akbar. Kita tidak usah takut untuk menghajar. Oke, Bang. Kita istirahat, Bang. Ya Allah. Astagfirullah. Kuat sekali kan. Berarti memang begitu. Kita kasih aja. Memang kayak gitulah. Awas ya. Ya, Mbak. Ya, stop. Maafan, Mbak. Ya, Bang. Jangan kita maaf, Mbak. Panas. Ya, Ya toh? Ya, sudah, Mbak. Panas tuh. Kumohon, Mbak. Ya. Berarti sampean kalau dengar ngaji panas. Iblis sampean, Mbah. Ya ora apa-apa. Astagfirullahaladzim. Lah, tebaran setan gak apa-apa. Pisan tak tinggal meneh. Ojo pisan-pisan bali mrene.
Yen ora kepengin modar kobong. Iya Mbak, kami kan sudah Paham? Ya, Ngerti? maafkan teman-teman saya Mbak. Maafin Mbak. Ya wis. Astagfirullah, ya Allah. Ya, kita istirahat di dalam aja biar Kami diam toh bukan berarti kalah. Kita bukan berarti kalah. Ternyata para dukun di kampung tersebut memiliki kemampuan yang cukup hebat. Kang Ian dan Kang Hadi yang mencoba melawannya, ternyata tidak mampu mengalahkannya. Bahkan mereka harus mengalami luka dalam karena mendapatkan serangan dari para dukun itu. Kiai Solihin pun berusaha menolong Kang Ian dan Kang Hadi. Kiai Solihin meminta maaf kepada sang dukun dan berkata tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Setelah itulah sang dukun kemudian memberikan ancaman. Jika Kang Ian dan Kang Hadi kembali datang lagi, maka mereka tidak akan memberikan ampunan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.